Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Yang lain Alhamdulillah. mana ini? Sambil nunggu yang lain. Iya, ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, mari kita baca basmalah untuk keberkahan belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lainnya, mungkin pada kesempatan malam ini kita akan memulai dulu dengan kajian kosakata ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mengkaji kosakata yang akan kita terapkan pada pembacaan teks nanti di akhir sesi insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teks yang akan kita kaji nanti itu adalah teks yang diambil dari tafsir Al-Mannar ya, tafsir Al-Mannar. Satu tafsir yang ditulis oleh guru dan murid ya. Ditulis oleh Muhammad Abduh dan ditulis juga oleh muridnya namanya Muhammad Rashid Ridho begitu ya. Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Mereka ini dikenal sebagai gerbong pembaruan Islam di Mesir ya, dan terkenal dengan ide-ide tentang pendidikan, ide-ide tentang modernisasi Islam dan seterusnya. Nah, karena itu corak tafsirnya juga lebih ke arah seolah seperti modern ya. Sebut saja tafsir Al-Mannar ini adalah tafsir modern. Sebenarnya ada juga tafsir yang mengadopsi dari tafsir Al-Mannar ini. Kalau di Nusantara itu ada namanya tafsir Al-Mu'ainul Mubin kalau nggak salah ya. Karya Abdul Hakim, itu dari Sumatera, ulama dari Sumatera Barat. Nah, beliau corak tafsirnya juga mirip-mirip seperti tafsir Al-Mannar, yakni berhaluan modernis ya Bapak Ibu sekalian. Dan karena memang beliau juga adalah muridnya Rashid Ridho atau Muhammad Abduh, saya agak lupa begitu. Tapi beliau punya karya tafsir dalam 4 jilid, itu namanya Al-Mu'ainul Mubin. Jadi selain dalam khazanah tafsir di Indonesia, selain Pak Quraish Shihab dan juga Buya Hamka, itu sebelumnya juga ada tafsir yang menggunakan bahasa Arab namanya Al-Mu'ainul Mubin, atau tafsir tafsir Al-Munir kalau nggak salah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Arab. Yang lainnya biasanya menggunakan bahasa lokal, entah bahasa Jawa ataupun bahasa bahasa Melayu misalnya, itu juga ada. Nah, kita akan mengkaji tafsir ini dalam bagaimana pandangan Muhammad Rashid Ridho dan juga muridnya dan juga gurunya Muhammad Abduh itu memandang cakupan atau definisi ahlul kitab ya Bapak Ibu sekalian. Ahlul kitab. Ahlul kitab ini kira-kira masuknya apa sih secara definisi, dan siapa saja yang bisa dikategorikan ke pengertian ahlul kitab seperti itu. Lagi belajar ngapain mau cerita itu Mas nih. Oke, kita lihat di sini yang pertama adalah dakhala yadkhulu dukhulan. Saya kira ini adalah kosakata yang cukup populer di kalangan kita, kata dakhala yadkhulu.
dukhulan itu artinya adalah masuk. Tapi kalau kita bentuk kata dakhala yadkhulu ini menjadi kata kerja yang berpola. Tafa'ala yatafa'alu, maka dia menjadi tadakhala yatadakhalu, yang artinya adalah intervensi, ya Bapak Ibu sekalian. Tadakhala yatadakhalu. Jadi kalau dakhala yadkhulu dukhulan itu masuk atau termasuk. Tapi kalau tadakhala yatadakhalu, tadakhulan, itu artinya adalah intervensi, ya. Tadakhalat al-hukumatu fi al-umur al-hizbiyah li al-hizb ad-demokratiyah, misalnya begitu, ya. Pemerintah ikut intervensi dalam urusan partai Demokrat misalnya, yang sekarang lagi santer, ya, di media, Bapak. Itu tadakhala ya tadakhalu, masuknya begitu. Kemudian ada ja'ala ya ja'alu, ja'lun, artinya adalah menjadikan. Nah, ada lagi kosakata menjadikan di dalam bahasa Arab itu berupa ittakhadha yattakhidhu ittikhadhun. Nah, kalau ittakhadha yattakhidhu ittikhadhun itu asal katanya dari akhadha ya'khudhu akhdhun. Ya. Akhadha ya'khudhu akhdhun. Nah, akhadha ya'khudhu akhdhun ini artinya adalah mengambil. Tapi kalau jadikan menjadi ifta'ala yafta'ilu, dia berubah menjadi ittakhadha yattakhidhu, artinya menjadikan. Begitu. Sebenarnya masih mengambil juga bisa pada kata ittakhadha yattakhidhu ini. Tapi lebih seringnya kata ittakhadha yattakhidhu, ittikhad ini untuk menunjukkan makna menjadikan, ya, sama seperti ja'ala yaj'alu, ja'lun, begitu. Nah, ini namanya nah, akhadha ya'khudhu ini dalam bahasa Arab juga termasuk kosakata yang kalau diubah menjadi pola-pola yang lain itu juga akan memproduksi makna yang berbeda, ya, dari makna asalnya. Kalau makna asalnya bisa saja akhadha ya'khudhu ini adalah mengambil, begitu. Tapi kalau kita ubah menjadi fa'ala yufa'ilu, artinya menjadi akhadha yu'akhidhu, itu akan berubah menjadi artinya menyiksa, ya Bapak Ibu. Jadi agak jauh memang dari makna dasarnya, begitu, ya. Kayak misalnya kata doroba yadribu, ketika diubah menjadi doroba yudoribu, nah itu artinya bukan memukul lagi, tapi artinya adalah berbagi hasil, ya Bapak Ibu. Nah, karuan memang kata doroba yadribu itu selain artinya memukul, itu juga bisa artinya membagi, ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita membaca beberapa teks di dalam karya intelektual klasik itu, misalnya wa hukmu hadza yanqasim ala thalathati adrobin. Nah, itu hukum ini bla 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 itu terbagi menjadi 3 bagian. Oh, adrob itu ternyata jamak dari dorb. Dan dorb itu artinya bukan hanya memukul tapi juga membagi, jadi bagian. Jadi kalau kita kenal misalnya di dalam perbankan syariah kan ada mudharabah. Itu mudharabah. Iya, itu kan berarti artinya berbagi hasil, ya, berbagi, ya, saling berbagi keuntungan. Jadi tidak pada makna dasarnya yang artinya memukul. Tapi mungkin makna lainnya yang selain memukul itu, ya. Yang pernah saya jelaskan kemarin bahwa kata doroba itu memiliki 20 varian makna kira-kira, ya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali.
Kemudian ada wasofa yasifu wasfun. Wasofa yasifu wasfun artinya adalah mendeskripsikan, menggambarkan, atau juga bisa menjelaskan. Ya. Nah, tapi kata ini akan mengalami perubahan, tapi tidak jauh ya perubahannya. Kalau kita udah menjadi wasofa yuwasifu tausifan, begitu ya, tausifan. Nah, ini memang maknanya beragam. Kalau untuk kata fa'ala yufa'ilu dari wasofa yasifu ini ya, wasofa yuwasifu, artinya ada yang memberikan resep, begitu ya. Wasofa yasifu itu memberikan resep atau memberikan si karakter juga bisa. Wasofa yuwasifu kalau dijadikan sebagai masdar kan menjadi tausif. Nah, di dalam istilah kedokteran kita akan mengenal misalnya tausifat tibbiyah. Nah, tausifat tibbiyah ya. Tulisannya kira-kira begini. Tausifat tibbiyah. Ustadz usul. Ya, gimana? Iya, suaranya Ustadz tuh jauh banget. Jadi itu speakernya terlalu jauh. Oh iya. Bagaimana ditaruh di leher aja Ustadz? Nggak ada centelannya ya? Oh iya, nggak ada. Nggak ada. Padahal ditaruh di leher juga ini. Ya udah saya kayak gini aja, Ibu. Ini kedengeran kalau ini. Ya, pegel juga Ustadz lama-lama. Ya nggak apa-apa, Ibu. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, santai aja, Ibu. Kalau ini jelas ya, Ibu ya? Iya, kalau begitu jelas. Ya kan itu jauh karena ada di bawah. Oke. Bu Romlah juga jelas. Iya, kalau saya ini suaranya kan cempreng, Bu Sarifah. Iya. Oke, jadi di sini ada tausifat tibbiyah. Ini adalah istilah kedokteran. Yang artinya itu adalah resep dokter. Gitu. Tausifat tibbiyah. Tausifatun tibbiyatun. Tobib, bukan tobib, Ustaz. Tobib itu dokternya. Oh, tobiyah. Kalau tibbiyah. Resep dokter. Nah, lalu di sini ya itu ya kira-kira makna dari kata wasofa yasifu. Memang keunikan kosakata bahasa Arab seperti ini ya. Kadang makna klasiknya apa, makna modernnya beda lagi gitu. Bahasa Arab seperti ini. Jadi agak ribet untuk menebak katanya itu seperti apa begitu, makna katanya. Kecuali kalau sudah dalam konteks itu baru kita akan melihat ya bagaimana makna sebenarnya begitu. Kemudian kata asyroka yusyriku isyrokun. Ya. Artinya kalau dalam istilah Al-Quran dia adalah menyekutukan ya Bapak Ibu. Menyekutukan. Tapi kalau dalam istilah kemodernan, istilah Arab modern, asyroka yusyriku isyrok, itu misalnya kalau lepas dari konteks teologi Islam atau ajaran Islam, asyroka yusyriku isyrok, misalnya taruhlah dalam kegiatan organisasi, itu iya, ini artinya adalah menyertakan gitu ya. Menyertakan gitu. Ekonomi syariah syirkah. Oh iya, syirka itu perusahaan malah. Syirkatun. Warung itu syirka. Syirka juga perusahaan. Iya, pokoknya yang melibatkan kumpulan banyak orang ya. Kemudian ada lagi kata syaroka yusyariku. Musyarik itu artinya peserta. Musyarik itu peserta. Tapi kalau syaroka yusyariku artinya berpartisipasi. Artinya berpartisipasi. Musyarik partisipan. Musyarik itu partisipan, begitu kira-kira.
Nah, kemudian ada Rabbun Arbabun ya Bapak Ibu. Nah, kalau Rabbun dan Arbabun itu artinya adalah Tuhan ya Bapak Ibu. Artinya Tuhan begitu. Tapi kalau dikontekskan misalnya dengan kata al-bait atau ad-dar ya. Contohnya di sini yang dihadirkan adalah dalam bentuk yang dihadirkan di sini dalam bentuk apa namanya tuh muannasnya. Misalnya jadinya adalah Rabbatul Bait. Nah, Rabbatul Bait di sini artinya adalah ibu rumah tangga, ya Bapak Ibu. Bukan pembantu ya Ustadz? Bukan. Pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga. Ya, Rabbatul Bait. Begitu. Tapi beda lagi kalau jadi Rabbul Bait. Rabbul Bait. Kalau Rabbul Bait ya berarti ya itu apa namanya? Kayak di surat Al-Fil itu ya. Rabb hadzal bait. Rabb hadzal bait. Berarti kan Tuhan rumah ini. Maksudnya Ka'bah itu ya. Baitul Haram itu. Seperti itu. Nah, ini pemaknanya. Seperti itu. Nah, jadi memang Rabb itu mengandung arti apa ya, yang menjaga, yang mengatur gitu. Itu kata Rabb itu seperti itu. Kalau terjemahan bahasa Inggris apa ya? Sustainer itu ya, sustainer. Yang menjaga, yang mengatur, yang memelihara. Itu semuanya terangkum pada kata Rabb begitu. Nah, jadi setelah alam semesta tercipta, nah, kemudian Tuhan memelihara, mengatur dan seterusnya. Itulah istilah Rabb begitu ya. Nah, karena itu di dalam istilah ketauhidan itu ada apa itu yang dulu diperkenalkan oleh Ibnu Taimiyah, itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, satu lagi tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam hal kepemeliharaan, pengaturan dan alam ini begitu ya. Ada mengesahkan Allah dalam ketuhanannya, uluhiyahnya. Itu mengesahkan Allah dalam asma dan sifat. Tapi menurut saya sepertinya Ibnu Taimiyah masih kurang satu lagi ya tauhidnya. Namanya tauhid kholiqiyah, tauhid kepenciptaan gitu. Karena kalau Rob itu bukan menciptakan, dia itu memelihara, mengatur. Secara bahasanya seperti itu gitu. Tapi kalau kepenciptaan itu tidak terkandung pada kata Rob gitu. Keterciptaan ya terkandung pada kata kholik. Kholik begitu. Sedangkan ketuhanannya baru ke yang tauhid uluhiyah itu. Jadi ada, kalau saya boleh nambahkan satu lagi ya, selain tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, ya satu lagi ada tauhid kholiqiyah. Ya tapi itu cuma pikiran saya saja ya Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan analisis kebahasaan begitu. Kemudian ada abada ya'budu ibadatun. Abada ya'budu ibadatun. Ini artinya adalah menyembah. Arti sebenarnya adalah menghamba, ya menghambakan diri. Jadi ibadah itu. Nah, makanya kita nanti kenal ada abad. Abad atau abid. Begitu ya. Abad, abid, abid, ada abid. Begitu. Yang ketiga-tiganya sama artinya adalah hamba. Begitu ya. Atau kalau abid ya yang suka beribadah. Artinya kalau abad itu hamba.
hamba sahaya, hamba yang tidak merdeka begitu ya. Atau abid, yang sudah lama menghamba, itu namanya adalah abid begitu. Seperti itu. Kemudian ada amaro ya'muru, amrun artinya ini ialah memerintahkan. Memerintahkan, amaro ya'muru, amrun. Begitu. Nah, biasanya yang sering ambigu ialah persoalan kata al-amr gitu ya. Amrun. Amrun itu bisa artinya adalah perkara atau persoalan atau juga instruksi atau perintah. Gitu. Maknanya seperti itu. Nah, kalau amaro ya'muru sudah jelas artinya adalah memerintahkan. Tapi dalam bentuk masdarnya itu maknanya bervarian ya Bapak Ibu sekalian. Amrun itu bisa perkara, amrun itu bisa instruksi gitu. Seperti itu. Jadi ada ini ya. Bisa perintah atau bisa instruksi. Amrun juga bisa persoalan atau urusan. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi aslu ad-din, dasar agama. Asluddin ini dasar agama. Asal itu diterjemahkannya sebagai dasar. Ad-din itu adalah agama. Asal katanya dari dana yadinu diyanatun ya, atau dana yadinu dinun begitu ya. Dana yadinu dinun. Nah, dana yadinu itu artinya adalah tunduk. Dana yadinu li begitu. Secara asalnya begini ya kalau untuk agama. Dana yadinu li. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini artinya adalah tunduk. Tunduk kepada dana yadinu li ya. Nah, sehingga jadi dinan. Gitu, dinan. Yang artinya adalah agama. Tapi kata din itu mengandung variasi makna yang bermacam-macam ya Bapak Ibu. Begitu. Bisa artinya adalah ketundukan, din itu artinya ketundukan. Bisa juga artinya adalah agama ya seperti yang kita kenal. Kemudian yang ketiga arti din itu juga bisa dalam pengertian pembalasan begitu ya. Pembalasan. Nah, jadi misalnya begini. Kayak konteksnya seperti Yaumuddin ya. Seperti ini. Yaumuddin. Itu bukan artinya hari agama, tapi hari pembalasan gitu. Itu kata din ya, sangat bermacam-macam. Karena itu di level sebelumnya itu pernah saya jelaskan bahwa kata dulu ada yang pernah menerjemahkan kata inna dina indallahil Islam, din di situ secara generiknya tidak diterjemahkan sebagai agama tapi sebagai ketundukan ya. Sama seperti al-Islam. Inna dina sesungguhnya rasa ketundukan yang benar indallah di sisi Allah adalah al-Islamu. Percaya pasrahan diri kepada Allah gitu, seperti itu. Nah, karena itu dalam konteks ini ya jadinya adalah semua agama sebelum Nabi Muhammad yang terwahyukan itu adalah agamanya Islam secara esensi. Tapi secara pengejuantahan kesejarahannya macam-macam ya Bapak Ibu. Islam yang diajarkan kepada Nabi Musa jadinya adalah Yahudi. Islam yang diajarkan kepada Nabi Isa itu jadinya adalah Kristen. Islam yang diajarkan kepada Nabi Yahya jadinya adalah agama Sabean namanya. Yang dalam Al-Quran disebutnya sebagai was-sabiin ya. Agama Sabean, yaitu agama antara Kristen dan Yahudi. Itu masih agama kenabian semua itu. Nah, tapi pada intinya, nah Tuhan tidak sangat menolak
semua agama yang selain Islam. Artinya kalau Yahudi, Kristen dan juga Sabian ini kalau esensinya tidak berislam maka bukan sebagai agama. Begitu. Nah, kemudian di sini ada ibtada'a yabtadi'u ibtida'un, membuat bid'ah. Ini kalau kata ibtada'a yabtadi'u ibtida' dikontekskan dalam wacana keagamaan, maka dia artinya adalah membuat bid'ah, membuat heresi, ya, heretic teaching misalnya. Tapi kalau dalam konteks kebudayaan atau dalam konteks teknologi, yang namanya ibtada'a yabtadi'u ibtida' itu artinya adalah membuat inovasi, ya, membuat penemuan-penemuan baru, begitu. Nah, istilah lain dari kata yang maknanya itu membuat penemuan baru itu adalah ibtakaro yabtakiru ibtikar. Ini artinya adalah kreativitas, berkreativitas. Nah, jadi kalau ibtada'a yabtadi'u dalam ranah kebudayaan atau dalam ranah teknologi itu membuat inovasi-inovasi. Nah, dan karena itu dalam kacamata agama sangat terpuji membuat inovasi-inovasi dalam kebudayaan, dalam teknologi, dan seterusnya. Sebut saja bid'ah kebudayaan itu harus dilestarikan dan dipluralkan, dijamakan, diperbanyak begitu ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah bid'ah dalam agama. Karena kalau bid'ah dalam agama berarti kan menciptakan ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan pakemnya. Misalnya seperti Nabi mengajarkan sholat 5 waktu, sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, kita ubah menjadi, kita tambahin karena saking pengen ibadahnya jadi 5 rakaat. Nah, itu yang rakaat kelimanya itu yang jadi bid'ah begitu. Adapun yang masih diperselisihkan ya bukan bid'ah namanya ya, tapi hanya soal penafsiran begitu. Kemudian al-qadr, ini ada takdir ya Bapak Ibu. Ada takdir. Nah, ini istilah al-qadr ini sering biasa dipakai oleh ustadz-ustadz kayak Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz siapa lagi ya? Ustadz Agim misalnya. Tapi jadinya beda, jadinya qadarullah gitu ya. Dengan arti maksudnya adalah Allah menakdirkan gitu ya. Qadarullah mereka menggunakannya dengan bentuk mudhaf ilaih, qadarullah begitu ya, qadarullah. Mungkin itu asalnya dari qaddarallahu ya Bapak Ibu. Qaddarallahu. Allah telah menakdirkan begitu ya. Tapi kalau qadarullah ya takdir Allah begitu ya, seperti itu. Qadarullah takdir Allah. Tapi kalau Allah menakdirkan ya berarti qaddarallahu. Qaddarallahu. Nah, itu adalah istilah-istilah keagamaan yang digunakan oleh Muslim Indonesia ya. Nah, tapi saya kurang tahu kalau apakah istilah seperti ini digunakan juga oleh Muslim Arabnya begitu ya. Seperti itu. Sama seperti dulu kita sering mendengar misalnya kata hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, begitu ya. Kata rahimakumullah. Nah, ini dulu saya sempat dengar dari Pak Yai ya, Kiai saya Ali Mustafa Yakub itu, Prof. Ali Mustafa Yakub. Coba cek lagi penggunaan kata rahimakumullah itu untuk apa katanya. Ternyata setelah ada tuh santri yang mengecek itu dipakai untuk mendoakan yang sudah mati begitu ya. Jadi kalau kita sebut misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i maka disebutnya
rahimahullah, begitu ya. Tapi kalau Quraisy Syihab, nah, kita nyebutnya hafizahullah, begitu. Jadi ada istilah lainnya Bapak Ibu sekalian, yang kata rahima yarhamu, rahimakumullah itu lebih tepatnya kalau misalnya kita berceramah di hadapan orang banyak, nah hadirin kaum muslimin, kata Pak Yai itu, pakainya adalah hafizakumullah, begitu ya. Karena beliau sendiri, Pak Yai ini pernah ditegur oleh kawannya yang dari Arab itu menggunakan kata rahimakumullah, tapi itu buat orang mati katanya begitu. Tapi kalau orang yang masih hidup ya pakainya adalah hafizahullah, begitu ya. Jadi kalau kita sebut ada ulama yang sudah wafat kayak Imam Syafi'i atau Imam Al-Qurtubi atau Imam Syatibi misalnya, atau Pak Yai sendiri ya, Ali Mustafa Yaqub, maka kita sebutnya adalah rahimahullah, begitu ya. Semoga Allah merahmatinya. Dan dari sini kan muncul kata almarhum, begitu ya. Almarhum. Almarhum dari rahima yarhamu, rahmatan, rahimun, marhumun. Almarhum ya. Artinya yang sudah wafat, begitu. Atau sebutan lainnya bukan almarhum, pakai al-maghfur lahu juga bisa. Al-maghfur lahu. Gitu. Nah, Kalau jadi ya, hafizahullah, Allah menjaganya, menjaga dari apa Ustaz? menjaga dari macam-macam Ibu ya. Tapi itu sebenarnya satu idiom untuk menyebut doa yang masih hidup gitu ya, untuk orang yang masih hidup. Tapi kalau yang sudah wafat pakainya adalah rahimahullah, begitu. Jadi kalau disebut misalnya ulama besar kita ya Habib Lutfi hafizahullah. Hafizahullah, atau siapa misalnya Yusuf Al-Qardawi hafizahullah. Tapi Wahbah Zuhaili yang sudah wafat itu sebutannya adalah rahimahullah, begitu ya. Rahimahullah. Jadi rahimah itu adalah doa untuk orang yang sudah wafat. Tapi untuk hafizah itu doa untuk yang masih hidup, begitu. Seperti itu. Semoga Allah menjaganya mungkin ya barangkali. Begitu, dari macam-macam apapun. Tapi kalau sudah wafat, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah, begitu. Seperti itu. Dulu saya juga banyak terbuka oleh Pak Yai Ali Mustafa Yaqub ini untuk mencoba melihat dan memahami istilah-istilah keagamaan itu secara kritis, jangan asal terima saja katanya. Jadi saya dulu dihentakkan pada satu satu kata itu yang jamak sebenarnya di kalangan ustadz-ustadz, di kalangan dai-dai atau kiai-kiai, misalnya kayak kata Aidul Fitr, Aidul Fitri, Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, dulu di TV-TV, artinya mungkin masih sekarang juga ya, Idul Fitr diterjemahkan sebagai hari kemenangan. Nah, Pak Yai mempersoalkan itu. Kemenangan dari mana? Nah, kita jawab santri, kemenangan dari hawa nafsu ya Syekh. Emang setelah puasa kamu udah menang dari hawa nafsu? Nah, akhirnya kan kita terdorong untuk mengkaji kembali tuh. Kita kata Idul Fitr, kita cek di kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, Kamus Al-Muhit, terus Kamus Al-Munjid bahkan. Ternyata yang kaget itu kata Al-Fitr itu artinya adalah al-aklu wasyurbu ya. Misalnya yang secara singkat saja itu ada Kamus Al-Munjid itu memaknai kata al-fitr itu maknanya adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Jadi kalau digabungkan Idul Fitr itu artinya bukan kembali ke kemenangan atau hari raya kemenangan atau kembali kepada fitrah, itu salah kata Pak Yai. Itu nggak sesuai dengan makna awalnya. Makna awalnya adalah Idul Fitr itu adalah hari raya makan minum gitu. Karena al-fitr itu artinya adalah al-aklu wasyurbu. Laku hari raya makan dan minum. Setelah saya teliti lagi, memang hari raya
Islam itu ya identiknya dan cenderungnya ya seperti itu, pesta makan minum ya Bapak Ibu. Puasa 30 hari ya, pastinya kan di hari Idul Fitri itu nggak boleh kita berpuasa, harus buka begitu ya, harus makan dan minum. Bahkan zakatnya pun namanya bukan zakat fitrah tapi zakatul fitr. Zakat untuk makan dan minum begitu ya di hari itu. Nah, Idul Adha juga sama. Nah, makanya Nabi mendefinisikan Idul Adha dan Idul Fitr itu begini. Al-Adha, Idul Adha yauma yudhahin nas. Al-Adha yauma yudhahin nas. Bahwa Idul Adha itu adalah hari di mana orang-orang berkurban. Ya. Kemudian wal fitr yauma yufṭirun nas. Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang pada makan dan minum. Yufṭirun nas, begitu. Wah, ternyata ya banyak juga misalnya istilah-istilah keagamaan yang saat itu ya, yang selama ini saya pahami, kok ketika dirujuk langsung ke kamus-kamus bahasa Arabnya ternyata tidak sesuai dengan makna asalnya begitu ya. Nah kalau begitu mah Idul Fitr nggak ada sakralnya dong, kan itu kembali lagi ke makan dan minum. Ya secara denotatif, secara letterlek, secara literal maknanya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada kata kita kembali ke fitrah begitu, enggak. Karena enggak mungkin lewat puasa 30 hari saja kita sudah bisa balik lagi ke fitrah. Belum lagi misalnya untuk kaum Hawa ya, tidak mungkin puasa 30 hari, pasti kan ada M-nya begitu, seperti itu. Jadi intinya, tapi ya, inti daripada pesan Idul Fitr itu adalah pesan kemanusiaannya, yakni bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan cara puasa dengan Allah ya. Kemudian diakhiri dengan sedekah atau zakatul fitr, berbagi dengan umat manusia. Nah, ujungnya di situ. Jadi hablum minallah lewat puasa, hablum minan nasa ya berbagi itu lewat zakatul fitr. Nah, kemudian di sini ada bid'atun dan bid'un, ini jamaknya Bapak Ibu. Kemudian ada muttabi'un li syariatit tauhid, pengikut syariat tauhid ya. Nah, kata syariah itu secara letterlek sebenarnya artinya itu adalah mata air ya Bapak Ibu. Syariah itu artinya mata air. Tapi sekarang mengalami perubahan maknanya sehingga lebih cenderung ke makna agama secara keseluruhan, entah itu fikihnya, entah itu tasawufnya ya, dan seterusnya, aspek-aspek ibadah yang mencakup entah itu akidah ya, tauhid dan seterusnya, itu dalam satu kata yang disebut dengan syariat. Ba'dud dakhilin, di sini sebagian yang masuk ya. Ba'du itu sebagian, ad-dakhilin yang masuk. Kemudian ada ijtama'a yajtami'u, ijtima'un. Ini artinya adalah berkumpul. Kemudian ada kata dhalalatun, kesesatan. Kemudian ada bi khilafi ahlil kitab, berbeda dengan ahli kitab begitu. Kemudian ada kata akhbaru yukhbiru, ikhbarun, yang artinya menginformasikan. Zala yazalu, artinya sebenarnya tergelincir ya kalau nggak salah. Zala yazilu. Tapi yang di teksnya itu yang dipakai adalah la yazalu, itu artinya masih. La yazalu, artinya masih ya. Wa sofa yasifu, ini sudah dikemukakan di atas. Nah, kemudian di sini ada mayyaza yumayyizu, tamyiz artinya membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyiz, membedakan. Kemudian ada al-kutubu al-munazzalatu ya.
Al-kutubu al-munazzalatu, kitab-kitab yang diturunkan. Nah, di dalam Al-Quran itu kata Alkitab juga sangat polisemik sekali. Maksudnya mengandung banyak arti ya. Tapi arti yang sangat sentral, kata Alkitab juga tidak hanya merujuk pada Al-Quran, tapi juga merujuk pada kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi dalam konteks ini yang perlu saya tekankan sekali lagi bahwa konsepsi penurunan kitab dari langit itu ke bumi bukan dalam pengertian bahwa Allah memberikan plek satu buku kepada Nabi Musa. Nih, satu buku catatan begitu ya. Nih, saya kasih kamu pedoman, petunjuk. Nih, kamu tinggal baca aja buku itu. Enggak seperti itu ternyata. Konsep Alkitab dalam Al-Quran ya Bapak Ibu. Ataupun misalnya kepada Nabi Muhammad juga enggak seperti itu ya. Enggak memberikan satu kitab, kemudian oleh Nabi Muhammad, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kemudian ngajarin ke orang-orang. Enggak seperti itu. Alkitab itu di dalam Al-Quran itu mayoritasnya pemaknaannya adalah wahyu. Jadi wahyu yang diturunkan gitu. Cuma nanti penamaan wahyunya ini saja yang berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Kalau wahyu yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu nanti namanya adalah Al-Quran, sedangkan wahyu dari Isa itu namanya adalah Injil. Al-Quran menyebutnya Injil, sedangkan kepada Nabi Musa itu namanya adalah Taurat, begitu. Nah, tinggal problemnya para pengikutnya itulah yang nanti menuliskannya ya dalam bentuk buku gitu. Nah, terkadang kalau dalam konteks Kristen itu wahyu yang turun kepada Nabi Isa itu sebutannya adalah Injil. Tapi Nabi Isa ini kan kemudian menyampaikan kepada kaumnya. Dan kaumnya inilah yang kemudian mencatat sejarahnya, begitu ya. Mencatat sejarahnya. Seperti itu kira-kira. Nah, dan karena itu kitab yang dicatat oleh para pemeluknya ini, itu kan nanti sebutan lainnya adalah Injil, begitu. Belum tentu semua isi wahyu yang turun kepada Nabi Isa itu tercatat semua itu ke dalam kitab Injil itu. Begitu. Dan belum tentu juga kitab Taurat wahyu yang turun kepada Nabi Musa itu yang bernama Taurat itu semua sepenuhnya ditulis oleh Nabi Musa, tidak itu. Malah dalam sejarah penulisan kitab Taurat itu katanya ada 40 penulis kitab Taurat. Oh ya, ini mungkin. Mungkin Bapak Ibu bisa di-mute terlebih dahulu itu. Oh ya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pemaknaan daripada Alkitab itu ya. Jadi wahyu yang turunnya gitu ya kepada yang bersangkutan gitu. Kemudian ada ittaba yattabi'u ittiba, ada jaa yaji'u bi, artinya mendatangkan. Kata jaa yaji'u bi juga artinya bisa menjelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Jaa yaji'u bi itu bisa artinya menjelaskan. Ya,
Kalau ja'a yaji'u fi itu laqad ja'a fil kitab itu bisa kita artikan telah dijelaskan di dalam kitab begitu ya. Laqad ja'a fil kitab. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya ketemu dengan kata seperti ini ya. Misalnya biasanya sering kita temukan ini. Laqad ja'a fi fil kitab begitu ya. Nah, biasanya ja'anya di situ seolah tidak ada fa'ilnya begitu Bapak Ibu. Laqad ja'a fil kitab. Begitu, tidak ada fa'ilnya. Nah, tentunya makna yang dimaksud fa'ilnya di sini adalah semua keterangan yang datang setelahnya begitu ya. Misalnya laqad ja'a fil kitab anna bla 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 haramun, misalnya begitu ya. Nah, kalau kita ketemu di sini dengan kata ja'a itu penerjemahnya tidak mesti datang tapi juga laqad ja'a itu telah dijelaskan di dalam Alkitab begitu, seperti itu. Jadi kata ja'a fi itu artinya bisa dijelaskan. Nah, artinya itu telah dijelaskan dalam gitu ya. Telah dijelaskan dalam. Jadi kalau kita ketemu dengan kata ini nih pasti maknanya adalah seperti itu ya. Begitu. Kemudian ada ittahada yattahidu. Ittihad artinya berpaham. Ittihad. Lalu ada ummatu Muhammadin. Ini penganut ajaran Nabi Muhammad. Ada musyrikuna bil ismi. Ada qila yuqalu. Kalau ada kata qila di dalam kata bahasa Arab itu ya, terutama bahasa Arab klasik, maka artinya itu adalah apabila ditanyakan gitu ya. Qila. Jika ditanyakan begitu ya. Maka terus biasanya jawabnya juga qila lagi ya Bapak Ibu. Qila itu artinya jika ditanyakan terus ada pernyataan setelahnya. Kemudian setelah pernyataan itu selesai, nah si penulis mencoba menjawab itu. Pakainya kultu, kalau enggak kultu, qila lagi begitu. Nah, itu makna pertama dari kata qila ya. Yang artinya itu jika ditanyakan, nah terus pernyataannya apa? Qila bla 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 bla, dijawab lagi, qila lagi begitu. Nah, itu nanti akan kita temukan seperti itu teksnya. Kemudian makna yang kedua dari kata qila, ini sebenarnya kan dari qala yaqulu ya. Bentuk naibul fa'il dari qala yaqulu itu adalah qila yuqalu begitu. Nah, kata qila itu juga menunjukkan arti kata ini, kata itu ya. Qila wa qala. Kata ini, kata itu. Gitu. Kalau bahasa Sunda apa ya? Departemen perjenahan ya. Cenah. Cenah itu katanya. Itu bisa pakai kata qila ya. Qila katanya gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Qila katanya. Fahaitsu ini artinya ketika, fali ajlima itu karena ruhbanun ini para pendeta ya, ruhbanun, rohib, rohibun, rohibani, ruhbanun, seperti itu. Nah, inilah kosakata yang akan kita gunakan Bapak Ibu sekalian untuk memahami teks berikut ini ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Silakan Bapak Ibu. Mungkin nanti di anu aja Sas, pada waktu membaca aja Sas anunya. Oh iya. Ditanyakan ini. Oke, siap. Kita coba membaca teks ini dulu saja mungkin ya Bapak Ibu. Oh, ternyata sedikit ini, enggak banyak ya.
Mungkin ada yang mau jadi volunteer, silakan. Untuk membaca teks ini. Ayo Pak Amrin dulu. Pak Amrin Boleh, dulu. boleh. Ya, boleh, silakan. Jangan malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlal kitabi lam yadkhulu fil musyrikina duhulan. Betul. Faja'ala ahlul kitabi gairu mungkin ya, gairu musyrikina bidalilin qauluhu ya. Bidalili Oh, qaulihi. dia idhofa ya. Bidalili qaulihi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal majus waswabiina wal ladzina asyraku. Ya, wal Oh, kalau Al-Qur'an ini gampang lah. Mungkin bisa diterjemahkan, Pak? Sesungguhnya ahli kitab itu tidak betul-betul masuk ke golongan orang musyrik mungkin ya. Ya, begitu ya. artinya. Betul. Menjadikan. Oh, jadi ahlu kitab ahlul kitab tidak menjadi musyrik dengan dalil dengan menggunakan dalil. Sesungguhnya orang yang beriman dan Yahudi dan Nasara dan Majusi dan Sabiin dan orang-orang yang menyebutkan Allah. Ya, bla 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 ya. Apa tadi ini? Faja'al ahlul kitab kayaknya agak. Iya. Di sini kita pakai ini saja. Apa namanya itu mudhof ilaih. Faja'lu ahlil kitab. Oh, faja'lu. Ya, faja'lu. Kan ja'ala ya ja'lu. Ja'lun. Karena kalau pakai ja'ala nanti ya mungkin yang ditanyakan adalah kemana domirnya ini gitu. Fa'ilnya kemana. Nah, kira-kira di sini sebelumnya kan belum disebutkan begitu ya. Kecuali kalau di sini disebutkan faja'alallahu ahlul kitab ghairu musyrikin bidalili qaulihi ta'ala. Mungkin di sini ada kata Allahnya. Mungkin bisa saja gitu. Oke, di sini faja'lu ahlil kitabi ghairu musyrikin bidalili qaulihi ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kata ja'lu ahlil kitabi gitu ya. Nah, ini adalah bentuk mudhof ilaih dengan konstruksi 3 kata. Ja'lun, ahlun, dan alkitab. Begitu. Nah, tadi sudah benar diterjemahkan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya ahlul kitab lam yadkhulu fil musyrikina dukhulan. Nah, tidak benar-benar masuk ke dalam kategori orang-orang musyrik begitu ya. Jadi dalam pandangan Rashid Ridho ini, orang Kristen, orang Yahudi itu adalah punya istilah, Al-Quran punya istilah sendiri untuk merujuk kepada mereka begitu ya. Walaupun katanya Al-Quran itu menyebutnya laqad kafaru, tapi kenyataannya mereka bukan orang musyrik, tapi masih masuk ke dalam kategori ahlul kitab begitu. Nah, kalau ahlul kitab itu berarti artinya adalah alladzina utul kitab. Orang-orang yang diberi kitab, diberi wahyu. Orang-orang nabi terdahulu yang pengikut nabi terdahulu yang pernah diberi wahyu begitu. Itu ahlul kitab. Nah, faja'lu ahlul kitab ghairu musyrikin bidali qaulih ta'ala. Menjadikan ahlul kitab sebagai bukan orang-orang musyrik itu dengan firman Allah Ta'ala ini innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin
wal majusa was-sabiin ya. Ya, walladzina asyraku. Di sini ada identitas masing-masingnya ya. Ini orang Islam begitu. Ini orang Yahudi. Nah, ini orang Nasrani. Ini orang Majusi. Ini orang Sabean. Sabean itu adalah pengikut Nabi Yahya menurut satu tafsir ya. Pengikut ajaran Nabi Yahya. Karena kata Sobiin ini katanya itu asal katanya dari Seba ya. Kurang tahu nih kalau ini ya. Katanya sih kayak begini. Dari Seba. Gitu. Yang artinya itu mencelupkan diri. Nah karena Nabi Yahya itu kan ininya ya. Dikenalnya kalau dalam tradisi Kristen itu John the Baptist begitu ya, John the Baptist. Yahya yang suka membaptis. Nah, membaptisnya itu kan dengan mencelupkan ke dalam air begitu, seperti itu. Di Sungai Yordania termasuk Nabi Isa juga pernah dicelupkan di situ oleh Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini menurut tafsir juga punya kitab katanya begitu. Menurut tafsir juga punya kitab. Maksudnya ajaran-ajaran Nabi Yahya itu dituliskan begitu Bapak Ibu. Makanya ada Injil John the Baptist katanya begitu ya, ada Injil. Ajaran Nabi Yahya itu ada di situ katanya. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani ya ini udah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini pengikutnya adalah sangat minoritas sekali dibanding penganut ajaran Kristen ya. Karena ajaran Kristen bisa melebar luas karena disokong oleh pemerintahan saat itu ya, disokong oleh politik, tapi penganut ini malah musnah ya. Malah ada macam-macam penganut yang sobiin ini. Jadinya ada yang penyembah bintang-bintang, itu ada juga seperti itu. Nah katanya di masa Harun Ar-Rasyid, nah ini as-sobiin ini karena nisbah ajaran mereka itu kepada Nabi Yahya itu, mereka digolongkan oleh Harun Ar-Rasyid sebagai ahli kitab itu begitu, yang memiliki perlakuan sendiri di dalam Islam atau sobiin. Nah kenapa ahlul kitab ini disebut bukan orang musyrikin, bukan orang musyrik? Karena di sini disebutkan ya, identitas pembedanya, ini orang beriman, ini orang Yahudi, ini orang Nasrani, ini orang Majusi, ini orang Sabean, ini orang musyrik. Wah itu kan dalam kaidah bahasa Arab katanya kata al-wawu itu kadang dipakai untuk lil mubayanah, untuk membedakan gitu antara yang sebelum dan yang setelahnya. Walaupun setara, mereka ini adalah penganut agama-agama tertentu, tapi wa di sini membedakan secara identitas antara kata yang sebelum dan yang setelahnya begitu. Seperti itu. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu silakan, ada yang mau membaca di sini? Fine. Yo, Bu Sarifah dulu. Bu Sarifah, halo. Wah, kemana nih Bu Sarifah? Ya udah saya coba ya Ustadz. Ya, siap Ibu. Fa'in kila faqad wassofahum bisyirki biqaulihi. Salah nggak Ustadz? Ada yang salah nggak? Betul, faqad wassofahum bisyirki, betul. Ittakhadhu ahbarahum baruhbanahum arbabam min dunillahi wal masihab na Maryama wal masihab na Maryama apa wal masihab nim Ustaz? Wal masihab na Maryama, betul. Wal masihab na Maryama wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Oke, betul sekali Ibu. Mungkin tinggal diterjemahkannya. Dan apabila dikatakan
Faqad wasofahum sungguh telah disifati ya mereka itu dengan syirik, dengan musyrik, dengan firman Allah, ittakhadhu ahbarahum. Ittakhadhu tadi apa Ustadz? Ittakhadhu menjadikan. Menjadikan. Ya, mereka menjadikan para pendeta, ahbarahum pendeta ya? Apa ya. ruhbanahum? Ruhbanahum ini pendeta, kalau pendeta. Ahbarahum? Ahbar juga apa ya, tokoh-tokoh agama ya. Ini ya, pemberi kabar ya. Kalau itu pakai Hah? Kalau pemberi kabar berarti mukhbirun. Oh pakai pakai titik. Kalau ahbar itu Ahbar mungkin pendeta Yahudi dan Nasrani, Ustadz. Iya, mungkin. Iya. Yang ahbar Yahudi ya, ruhban Nasrani. Oh gitu. Ruhban itu yang pendeta Nasrani. Betul. Arbaba kok hilang nih. Arbaba tadi apa Ustaz? Rabbun berarti Tuhan ya, Tuhan. Oh. Mereka menjadikan pendeta Yahudi atau pendetanya Nasrani itu sebagai Tuhan. Selain Allah. Dan Isa al-Masih ibnu Maryam. Wa ma'umiru, dan tidaklah diperintahkan kamu sekalian kecuali tidaklah mereka diperintahkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menghambakan atau menyembah Allah, Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah, dan Maha Tinggi dari apa yang mereka syirikkan, apa yang mereka serikatkan. Iya. Musyrikan. Nah, sekutukan. Mereka sekutukan, ya. Nah, ini betul ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini faqad wasofahum. Berarti ini saya salahnya, Bapak Ibu. Yang di atas ini tadi benar yang dibaca oleh Pak Amrin, faja'ala ahlal kitabi. Nah, mungkin iya, Allahnya di atas mungkin nggak disebut ya, karena ini kan saya cuplikan tafsir ya. Nah, jadi di sini ahla. Iya, faja'ala ahla. Jadi di sini faqad wasofa. Nah, sebenarnya faqad wasofa Allah, faqad wasofahumullahu bisyirki. Begitu. Fa'in kila. Nah, fa'in kila itu artinya jika dikatakan, atau bisa juga fa'in kila jika ada pertanyaan. Itu. Fa'in kila. Ini jadi nanti kalau kita ketemu dengan teks-teks klasik akan sering ketemu dengan fa'in kila begitu ya. Apabila ditanyakan gitu. Nah, tadi kan di atas Rasid Ridho bilang bahwa ahlul kitab itu bukan orang musyrik begitu ya. Karena ada firman Allah, innalladzina amanu bla bla bla, itu yang menentukan pembedaan ya antara satu komunitas agama tertentu dengan komunitas agama lain lewat kata wa di situ. Nah, nanti muncul pertanyaan, bukannya mereka itu musyrik gitu? Karena ada firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, begitu, wal masih ibnu Maryam. Fa in qila, nah jika ditanyakan, faqad wasafahum, jika ditanyakan, Allah Subhanahu wa taala wasafahum, telah menggambarkan mereka, telah menyebut mereka bisyirki, melakukan kesyirikan. Biqaulihi, dengan firman Allah bla 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 gitu ya, ini ya. Nah, ini ayat ini dipakai oleh orang yang menganggap bahwa ahlul kitab itu musyrik karena mereka telah menjadikan para pendeta dan para ruhban, para pendeta Yahudi dan Kristennya itu sebagai arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah begitu. Ayat ini sebenarnya secara garis besar itu
meminta kita untuk tidak mensakralisasi tokoh agama, entah itu pendeta, entah itu kiai, ulama, dan seterusnya, begitu ya. Dalam Islam itu, terutama Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu, sangat terutama ya Bapak Ibu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar menggunakan prinsip tahlil, ya, la ilaha illallah, tidak ada yang patut disakralkan di dunia ini, hanya Allah saja, maka semua yang selain Allah itu adalah relatif, begitu ya Bapak Ibu, termasuk tokoh-tokoh agama, begitu. Nah, ini Al-Quran mengkritik sikap orang Yahudi dan sikap orang Kristen yang mereka itu mensakralkan tokoh-tokoh agama, sehingga seolah-olah tokoh-tokoh agama ini memiliki dimensi ketuhanan yang tidak pernah salah, begitu ya. Nah, ini sangat dikritik oleh Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu sangat menekankan tentang sikap kekritisan kita ya dalam menerima kebenaran, begitu ya, dalam menerima ajaran apapun, katanya begitu. Nah, jadi seolah tidak ngikut-ngikut apa kata orang, karena ada itu banyak kritikan Al-Quran. Nah, di sini adalah perintah Allah, kritik Al-Quran untuk tidak gampang mensakralkan individu-individu yang memiliki otoritas keagamaan ya, sehingga seolah kata-kata yang mereka ucapkan itu adalah benar-benar mewakili agama secara keseluruhan. Enggak seperti itu. Justru setiap Muslim lewat ayat ini diperintahkan untuk kritis, begitu, tidak hanya menerima sekedar apa adanya, apa kata para tokoh agama. Nah, kalau kita sudah terjebak pada yang seperti itu, ya syirik jadinya, gitu. Jadinya syirik. Ya sikap seperti ini, jangankan ini ya Bapak Ibu, kalau di kalangan Islam itu, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ada pandangan yang sangat berani sekali menurut saya. Kayak misalnya Nabi saja katanya Nabi saja bisa salah gitu. Wah, itu berani sekali itu. Ada, walaupun bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan ya, tapi ada pandangan yang berani seperti itu. Bahkan para sahabat pun juga, kalau kita akan sajikan lagi ya teks-teks yang cukup berani itu mengisahkan kejelekan dan keburukan sahabat Nabi, padahal itu Ahlus Sunnah Bapak Ibu. Itu mungkin inspirasinya ini dari ayat ini, kayaknya mereka tidak mau menjadikan tokoh agama itu seolah memiliki dimensi ketuhanan sehingga tidak pernah salah dan tidak pernah keliru gitu. Karena saat itu ya umat Islam ini terjebak pada yaitu sakralisasi tokoh, begitu ya, sakralisasi tokoh. Contoh misalnya kayak pertikaian, padahal itu politik, kayak pertikaian Bani Umayyah dan Bani Hashim itu, sehingga diangkat ke dimensi kayak ketuhanan gitu. Diriwayatkanlah hadis-hadis ya yang mensakralkan tokoh-tokoh Bani Umayyah, seolah kayak misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan disebutnya sebagai Khalifatullah. Oh, bagaimana ini kata Khalifatullah? Khalifahnya Allah katanya. Atau Aminullah. Ada lagi kata yang lainnya. Zillullah fil ard. Bayangan Allah di dunia. Wah, ini kan sudah mensakralkan tokoh itu. Nah, ini yang berangus habis oleh para tokoh Sunni yang mutasyaddid ya, yang sangat keras memegang tauhid begitu. Oke, di sini ada lagi kila. Nah, kalau di atas itu kan saya disampaikan bahwa fa'in kila, jika ditanyakan, mereka disebut orang syirik kok karena ayat ini gitu ya. Nah, kila, nah ini kita terjemahkan jawabannya gitu. Jawabannya tidak lagi kita terjemahkan dikatakan, bukan. Tapi kalau di sini ada kata kila, nah pasti di sini antara kila lagi atau kultu ya, atau kulna. Begitu, ini namanya
pembahasan agama menggunakan metode dialektis. Jadi si tokoh agama itu, si penafsir Al-Quran atau teolog misalnya, seolah-olah membayangkan, mengasumsikan, kalau saya punya pandangan A begitu, seolah mengasumsikan bahwa B, ya, seorang lain punya pandangan B. Karena itu saya bantah dengan pandangan C misalnya kayak gitu. Nah itu menggunakan kata kila begitu ya. Kila, fa'in kila kultu, fa'in kila lagi bisa begitu. Jadi artinya jika ditanyakan bla bla bla, nah, kila maka dijawab begini, dijawab kila, dijawab begini begitu. Nah silakan mungkin ada yang mau jawab, yang membaca lagi silakan. Ya silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila inna ahlal kitabi laisa fi aslil dinihim sirkun walakinan nasara ibtida'u sirka kama qala subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dijawab tadi Ustaz ya. Iya betul. Dijawab, sesungguhnya ahli kitab itu tidaklah syirik di asal agama mereka. Tetapi orang-orang Nasrani itu mengikuti kesyirikan. Ya. Sebagaimana firman Allah, Maha Suci Dia yang Maha Tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Iya, begitu. Jadi secara asal agama kata Rasid Ridho, orang Nasrani itu bukan syirik asal agamanya. Asal agama mereka itu bukan syirik. Nah, tapi syirik itu baru datang belakangan. Walakinnan nasara ibtada'u asyirka. Orang Nasrani ini melakukan kesyirikan. Kama qala ta'ala subhanahu wa ta'ala mayusyrikun. Jadi di sini yang dilihat adalah asal agamanya. Itu bukan syirik. Tapi persoalan adanya syirik itu datang belakangan. Begitu ya. Datang belakangan. Nah penjelasannya lebih jauh lagi ada di sini ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau baca lagi, silakan. Bu Sarifah ganti tuh, Bu Sarifah kemana? Bu Sarifah. Bu Sarifah pergi kali itu. Tertidur. Bu Aan misalnya di sini ada. Ya udah saya. Oh ya, Ibu lagi. Wahaitu. Wasfahum. Wasofahum. Biannahum asyraku. Wal ajri mabta'uhu minasyirki alladzi lam amara ya'muru lam ya'muril lam ya'murawah lam ya'murillah, betul tadi. Lam ya'murillaha ya'murillahu. Iya betul. Lam ya'murillahu bihi. Wajaba tamyizihim alil musyrikin. Wajaba tamyizuhum. Ya? Tamyizuhum. Wajaba tamyizuhum. Wajaba tamyizuhum alil musyrikin. Di anna asla dinihim ittiba al-kutubi. Ittiba'u. Di anna asla dinihim ittiba'ul kutubi al-munazzalati allati ja'at bitauhidi la bisyirki. Betul sekali. Tinggal nerjemahnya. Fahaisu wasofahum. Maka dari sisi fahaisu, maka karena mereka
Wasofa karena Allah. mensifati ya. Tadi wasofa apa tuh? Ya, karena Allah menyebut, menyifati atau mendeskripsikan mereka. Mendeskripsikan bahwa mereka itu syirik, mensekutukan dari sisi Fali ajli itu karena ibtada'u apa ya? Membuat bid'ah ya. Iya, karena perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ahnya dari kesyirikannya yang Allah tidak menyuruhnya. Betul. Maka wajiblah bagi mereka untuk membedakan ya Ustaz. Ya, wajib tamyizum karena itu mereka wajib dibedakan. Mereka wajib dibedakan dari orang-orang musyrik. Karena sesungguhnya asli agama mereka mengikuti kitab-kitab yang diturunkan, yang datangnya adalah tauhid. Ya. Allati ja'at bit tauhid itu artinya yang menjelaskan tauhid. Oh, yang menjelaskan ketauhidan. Ketauhidan. Tidak kesyirikan. Betul sekali. Oke, bagus Ibu. Gratul Ustaz. Belum. Itu Bu Syarifah ada, kenapa jadi diam aja lo, ganti malah Ustaz. Ada tadi suaranya. Oh, suaranya ya. Iya tadi Bu Syarifah. Oke. Nah, di sini ada konstruksi baru yang perlu jadi catatan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kata ma ibtada'uhu minasyirki. Ma ibtada'uhu minasyirki. Nah, kemudian ada kata ja'a bi ya. Ja'abi. Ini akan saya coba jelaskan kata seperti ini. Menjelaskan. Kalau misalnya ada konstruksi ma begini, kemudian ada fi'il, misalnya kayak begini ya, sami'tuhu. Sami'atuhu. Ma sami'tuhu ya minal akhbar. Nah, begini ya. Nah, ini kan kalau kita menemukan kata seperti ini, konstruksinya ini kan sama ya dengan ini. Ma ibtada'uhu minasyirki. Ya, sama. Ma sami'tuhu minal akhbar. Jadi di sini ada ma, nanti di akhirnya itu ada hu yang balik lagi ke ma ini. Terus ada min begitu. Nah, bagaimana cara menerjemahkan konstruksi yang seperti ini? Caranya adalah dengan satu, kita terjemahkan dulu yang setelah min. Apa itu? Al-akhbar. Ya. Suaranya jauh, Ustadz. Oh, suaranya jauh ya. Oh ya. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini konstruksinya, ya, maka kita terjemahkan dulu huruf kata setelah min. Jadi ma sami'tuhu minal akhbar. Berarti setelah min apa? Al-akhbar. Nah, al-akhbar. Al-akhbar itu jadi artinya adalah informasi ya. Oh, ini baru sekarang informasi ini. Ada titiknya ya? Iya. Informasi atau kabar lah begitu ya. Informasi ya. Karena ini akhbar kan banyak ya, jamak atau informasi saja lah ya, nggak apa-apa, kita terjemahkan secara satu aja. Ma sami'tuhu, informasi. Nah, kemudian ma di sini kita baru setelah informasi, setelah adanya min yang
terjemahkan ini ya. Ini kan udah nih, yang pertama nih ya. Ini yang pertama. Nah, yang keduanya adalah ma. Ma di sini kita artikan yang. Begitu. Jadi informasi yang. Sami'tuhu. Yang aku dengar. Yang aku dengar. Sudah kayak begini ya. Informasi yang aku dengar. Nah, sekarang kita lihat di sini yang di atas. Ini kan konstruksinya sama ma ibtada'uhu minasyirki. Begitu. Oke, berarti apa dulu nih yang diterjemahkan? Kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ya. Kesyirikan ya. Yang terus ma ya. Yang, oke. Ibtada'uhu, mereka mulai. ya, mereka lakukan. Mereka ciptakan, bisa. Nah, begini kira-kira ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu konstruksi ini lagi, caranya seperti ini penerjemahannya. Jadi jangan bingung-bingung apa-apa ibtada'uhu yang mereka melakukannya minasyirki dari syirik. Wah, itu agak ribet ya kayak begitu. Nah, jadi saya tawarkan penerjemahannya seperti ini. Nah, contoh lain ya. Contoh lain misalnya misalnya ini lebih panjang lagi. Nah, ini satu kalimat yang utuh. Begitu. Manadzartuhu min ya. Sorry, maaf. Manadzartuhu minadh-dhawahiri at-tabi'iyyati yu'jibuni. Yu'jibuni ya maaf. Katsiran. Begitu. Nah, sekarang kita lihat setelah min mana itu? Apa itu? Adz-dzawahir. Adz-dzawahir. At-tabi'iyah. At-tabi'iyah. Apa itu artinya? Adz-dzawahir itu. Wata asli. Wata yang tampak. Oh. Dzawahir di kosakata pertemuan bulan kemarin artinya adalah fenomena. Fenomena alam. Ya, fenomena alam. Nah, baru kemudian kita terjemahkan ma. Fenomena alam yang aku lihat. Aku lihat. Ya. Sangat mengagumkan. Ya. Sangat mengagumkan. Yu'jibuni katsiran. Iya, yu'jibuni katsiran. Membuatku kagum, sangat kagum. Sangat membuatku kagum. Iya. Sangat mengagumkan lebih pas. Sangat mengagumkan. Kayak gini ya. Ma nadhartuhu min adh-dhawahir at-tabi'iyyah yu'jibuni katsiran. Nah, jadi ini konstruksinya seperti ini Bapak Ibu, dan ini akan selalu kita temui dalam teks-teks itu ya. Ma itu ya, kemudian ada nadhara, maksudnya fi'il, fa'il, maf'ul bih maksudnya. Kemudian ada min. Nah, jadi konstruksinya ada man, fi'il, fa'il, maf'ul bih, kemudian min, bla bla bla. Kayak gitu. Contoh yang lain lagi ya.
Nah ini ya, agak panjang nih. Ma darrosahu. Ma darrosahu al-asatidhu fil madrasati thanawiyati minal ulumid diniyati yutawwiru ma'arifi. Yutawwiru itu artinya meningkatkan. Ma'arifi, kemampuanku. Begitu. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira yang ada minnya mana ini ya? Minal Minal ulum. ulumid diniyah. Ya, minal ulumid diniyah. Al-ulum ad-diniyah artinya apa? Ilmu agama. Oke. Ilmu agama yang. Iya, ilmu agama. Terus di sini ada ma ya. Gitu. Yang berarti kan? Darrosahu. Yang Ya. diajarkan Nah, diajarkan oleh para guru di sekolah sanawiyah, ya, di madrasah aliyah ya. yaitu Yutawwiru meningkatkan pengetahuanku. Ya, dapat meningkatkan pengetahuan. Nah, seperti ini kira-kira ya sarannya. Gitu. Ilmu agama yang diajarkan oleh para guru di madrasah aliyah itu dapat meningkatkan pengetahuanku. Begitu. Dapat. Sanawiyah, Ustadz. Sanawiyah. Oh, sanawiyah itu kalau di sana itu SMA. Kalau di sini madrasah aliyah. Oh, kalau di sini sanawiyah kan SMP. Katanya kalau di sana kata ats-tsanawiyah itu kalau sudah SMA. Nomor 2. Kalau bawahnya kan ibtida. Ibtidaiyah terus mutawasitoh ya. Oh, pakai mutawasitoh dulu. Nah, baru tsanawiyah. Kalau kita aliyah. Iya, kalau kita mutawasitoh atau sanawiyah terus kesananya aliyah gitu. Jadi kalau soalnya kayak sanawiyah dan mutawasitoh itu identik kan. Kalau di sana katanya beda itu. Kalau sanawiyah itu untuk SMA. Iya. Begitu. Oke, mungkin ada yang mau baca lagi, silahkan Bapak Ibu. Ini kami Syarifah ini Mustami ini. Itu Ustaz ya. Oh, silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qila ahlul kitabi lam yakunu min hadhil jihati musyrikina. Betul. Fa innal kitaba alladzi lahum la sirka fihi. Betul. Ama idza qila. Betul. Al muslimuna wa ummatu Muhammadin lam yakun fihim min hadhil jihati la ittihadun wala la ittihadun la ittihadun wala rafdun ya wala rafdun wala takdzibu wala takdzibun bil qadri wala ghairi dzalika minal bid'ah. Ya. Bid'atun bid'atani bid'un. Seperti itu. Oke, boleh diterjemahkan mungkin? Ketika dijawab Ustaz ya. Ahli kitab itu tidak termasuk dalam golongan musyrik. Karena sesungguhnya
ahli kitab yaitu orang yang mereka tidak syirik di dalamnya. Nah, bagaimana dikatakan orang-orang Muslim dan umat Muhammad tidak termasuk mereka, gitu. Di dalam kelompok ini. La istihadun apa saja? La istihadun apa saja? Al-Ittihad itu yang berpaham monisme, ya, kesatuan esensial antara Tuhan dan hambanya, seperti yang dianut monisme. Wala rafdun atau syiah. Wala takdzibun atau yang tidak berdusta. Yang mendustakan al-qadar. Kodrat. Dan selain itu, minal bid'ai, dari bid'ah. Nah, kalau ketemu ini lagi berarti wala ghairu dzalika minal bid'ah. Nah, dan bid'ah selain itu, gitu ya. Dan bid'ah selain itu. Lain ini sama dengan posisi ma tadi, Ustaz, ya? Gimana, Pak? Di sini kan bukan ma tapi la, ya? Iya, la, ya. Sebagaimana ma tadi ya di contohnya sebelumnya, ya? Ya ini sih apa namanya, konstruksi khusus yang kalau ada ghairu dzalika minal bid'ah. Jadi enggak terkait dengan ini, bukan. Tapi ini diterjemahkan duluan, Ustaz, ya? Iya, bid'ah yang selain itu. Jadi ghairu dzalika minal bid'ah yang selain itu, gitu. Jadi bukan yang selain itu dari bid'ah. Nah, itu kan gak enak. Jadi ini aja bid'ah yang selain itu, kayak gitu. Nah, Ustaz, ya, diterjemahkan tadi, ya. Iya. Dan bukan bid'ah selain itu. Iya. Jadi di sini Rashid Ridho berargumen bahwa kenapa orang Nasrani dan juga Yahudi yang mereka itu melakukan kesyirikan tapi tetap disebut sebagai ahlul kitab, bukan al-musyrikun. Nah, dia mengkiaskannya dengan umat Nabi Muhammad, begitu ya, dengan umat Islam. Di kalangan umat Islam ada sufi-sufi yang berpandangan bahwa Tuhan itu telah menyatu dengan makhluknya, atau Tuhan itu menempati ruang kosong yang ada di dalam makhluknya. Itu disebutnya paham ittihad atau paham hulul, gitu. Nah, ini kan pandangan yang tidak diterima dalam akidah Islam. Tapi kok mereka kenapa enggak disebut musyrik, begitu ya? Malah masih disebut umat Islam. Itu karena bid'ah yang mereka lakukan, begitu ya. Bid'ah, kesyirikan, bid'ah, paham yang keliru yang mereka lakukan. Dan karena itu mereka tidak disebut sebagai musyrik, begitu. Kayak misalnya Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar atau siapa lah ya, penulis kitab Futuhat Makkiyah itu namanya Ibnu Arabi, itu penganut paham ittihadiyah, gitu ya, penganut paham kesatuan eksistensial antara Tuhan dan hambanya. Tapi mereka tetap dianggap sebagai muslimun, orang umat Islam atau umatnya Muhammad, bukan sebagai musyrikun, walaupun mereka punya keyakinan seperti itu, gitu. Wala rafad, dan juga orang Syiah ya. Kalau orang Syiah biasanya dia mengglorifikasi. Nah itu salah satu perbedaan daripada Syiah dan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah itu tokoh agamanya siapapun itu
mendapatkan posisi yang sama gitu ya. Tidak ada upaya untuk glorifikasi, diagungkan, itu enggak ada. Ahlus sunnah yang benar loh, maksudnya ahlus sunnah yang benar-benar murni itu ya. Nah, tapi kalau Syiah itu mereka tokoh-tokohnya itu justru dituhankan gitu ya. Kayak aliran Rafidiyah gitu, ini nanti pada tahap selanjutnya dia karena kontak dengan para penganut atau penyembah berhala di Kufah misalnya begitu, sehingga menuhankan Ali bin Abi Thalib atau menuhankan keturunannya kayak Hasan dan Husain begitu, seperti itu. Jadi disakralkan begitu mereka. Tapi mereka masih tetap saja walaupun punya keyakinan seperti itu dianggap sebagai ummatu Muhammad walaupun dengan keyakinan melenceng begitu. Kemudian ada lagi wala takdzib bil qadar. Ini namanya adalah Qadariyah ya. Para Qadariyah berkeyakinan bahwa semua tingkah laku manusia yang ada di muka bumi ini tidak lain adalah hasil perbuatannya sendiri, hasil kehendak bebasnya, bukan ditentukan oleh Tuhan begitu. Nah, karena itu saya ngomong begini karena kemauan saya, karena kehendak saya, bukan karena Tuhan yang menggerakkan begitu. Nah, ini namanya takdzib bil qadar. Nah, mendustakan takdir gitu. Nah, ini yang dilawan oleh Ahlus Sunnah misalnya begitu. Seperti itu. Tapi walaupun mereka mendustakan takdir, si orang Qadariyah ini tetap saja disebutnya ummatu Muhammadin, bukan umat musyrik atau umat apa begitu. Kira-kira seperti itu logika yang dibangun ya antara ahlul kitab dan juga perbuatan syirik yang mereka lakukan dengan umat Islam dan perbuatan syirik yang mereka lakukan begitu. Walaupun mereka melakukan perbuatan syirik begitu, mereka disebut umat Islam. Walaupun mereka melakukan perbuatan syirik, mereka masih tetap dianggap sebagai ahlul kitab. Karena yang dilihat adalah inti ajaran yang sebenarnya begitu. Bukan ajaran yang sudah dibentuk oleh perilaku penganutnya begitu ya. Karena agama itu kalau menurut saya sih tidak hanya dibentuk oleh perintisnya. Agama Yahudi tidak hanya dibentuk oleh Nabi Musanya, Kristen tidak hanya dibentuk oleh Nabi Isanya, Islam tidak hanya dibentuk oleh Nabi Muhammadnya, tapi juga agama itu dibentuk oleh umatnya begitu ya. Jadi di satu sisi agama itu ciptaan perintisnya, di sisi lain agama juga ciptaan penganutnya. Nah, penganutnya ini yang menambah-nambahkan ajaran yang sangat sederhana gitu kan, kayak ajaran Nabi Muhammad itu tauhidnya sangat sederhana sekali, tapi kemudian di tangan sufi malah ada paham monisme, ada paham hulul dan seterusnya yang ribet begitu ya. Seperti itu. Nah, itu dan itu diyakini oleh beberapa orang sufi misalnya begitu. Dan itu tambahan yang mereka lakukan begitu terhadap agama. Karena itu agama itu bukan hanya bentukan perintisnya, tapi kadang juga bisa bentukan umatnya sendiri gitu. Nah, ketika Al-Quran mengkritik umat Kristen, umat Yahudi bahwa mereka telah menyelewengkan ajaran kitabnya, nah, sebenarnya itu juga kritikan buat umat Islam sendiri nanti dalam kesejarahannya, bahwa mereka juga banyak periwayat hadis yang mendustakan atas nama Nabi misalnya, menyelewengkan, sehingga muncul kayak hadis-hadis maudhu dan seterusnya. Ini kan perilaku umat Nabi Muhammad yang buruknya begitu ya, yang mereka menyelewengkan ajaran Nabi, sama seperti orang Kristen menyelewengkan ajaran Nabi Isa dan orang Yahudi menyelewengkan ajaran Musa begitu, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu, silakan sebelum saya lanjutkan. Bacanya wala takdzibun. La itihadun ya Ustaz. Wala rifdun, wala takdzibun. Wala rafdun. Wala rafdun. Ya. Wala takdzibun. Bil qadari. Bil qadri ya. Bil qadri. Wala ghairu ya Ustaz. Wala ghairu dzalika minal bid'ah. Begitu.
Kalau yang di atas sekali itu Ustadz, itu Ya. goirunya itu yang awal itu Ustadz. Inna ahlal kitabi lam yadkhulu fil musyrikinah dukulan wajala ahlal kitabi goiro apa goiru? Betul, ghairo musyrikin. Dia sama dengan ahla ya Ustaz. Betul. Iya, betul. Karena kata ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul bih. Gitu. Oh, ada maf'ul bihnya dua ya. Kan ada kata kerja yang tidak butuh maf'ul bih. Ya. Namanya kata kerja intransitif atau lazim. Ya. Ada kata kerja yang butuh maf'ul bih dan itu ada dua. Maf'ul bihnya satu, ada maf'ul bihnya dua. Gitu. Oh iya, iya, terima kasih. Jadi itu nanti tergantung pada watak kata kerjanya. Kalau kata menjadikan atau ja'ala itu pasti membutuhkan dua maf'ul bih. Atau kata menamakan, sama yusammi, itu pasti membutuhkan dua maf'ul bih. Karena satu. Jadi ada apa fi'il yang membutuhkan dua gitu. Iya. Bisa dua, bisa satu gitu, Ustaz. Apa harus dua? Iya. Jadi itu nanti tergantung pada watak kata kerjanya. Oh. Ya gitu Ibu. Bagaimana? Kayak kata ja'ala, menjadikan, pasti kan begini. Aku menjadikan kamu khalifah di bumi. Begitu kan? Berarti kan aku subjek, menjadikan predikat. Kamu objek gitu kan. Oh, iya. Khalifah itu kan objek yang kedua. Gitu. Lagi. Jadi kan ada dua itu. Nah karena itu objeknya kan maf'ul bih, mansub semua. Nah ini tapi kan ini tidak berlaku ke semua kata kerja. Ada kata kebanyakannya kata kerja itu butuh satu objek. Tapi khusus untuk ja'ala dan sama yusammi itu butuh dua objek begitu. Jadi yang dilihat itu sifat semantis atau sifat kemaknaan dari kata kerja yang bersangkutan gitu. Kayak bahasa Indonesia saja itu. Jadi memang semua bahasa itu cenderung ditentukan oleh kata kerjanya ya. Yang hadir sebagai subjek dan objek itu semuanya itu ditentukan oleh kata kerjanya. Sekedar contoh, misalnya, mohon maaf ini kalau katanya agak kasar ya dan agak sedikit ke pornografis. Kayak kata memperkosa gitu. Ini kan punya watak semantis, watak makna tersendiri ya. Kata memperkosa itu. Yang itu adalah menentukan subjeknya siapa, objeknya siapa begitu. Pasti subjeknya adalah laki-laki, objeknya adalah perempuan. Kalau dibalik kan nggak mungkin ya. Nah, begitu. Contoh yang lain lagi kayak kata memperistri. Pasti subjeknya adalah laki-laki dan objeknya adalah perempuan. Misalnya kan nggak mungkin. Misalnya Tukiyem memperistri Ahmad begitu. Mempersuami. Kan mempersuami ada juga. Tapi mempersuami adakah dalam bahasa Indonesia? Ya itu kan jadi sifat kata kerjanya gitu. Ya, ada kalau orang Padang kan mencari suami, Ustadz. Mencari suami ya? Iya. Melamar. Oh, iya. Melamar. Iya. Berarti mempersuami ya Bu ya? Mempersuami itu. Bukan memperistri. Oh iya. Bisa itu. Ya, jadi itu watak kata kerjanya yang menghadirkan kira-kira mau menghadirkan berapa maf'ul bih di situ kayak kata ja'ala gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu baik secara kandungan atau secara nahwu sorofnya silakan mungkin ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Lanjutkan teks yang di sini. Mungkin ada yang mau baca ini? Di sini ada tuh banyak yang baru pada bergabung, Mbak Edi. Jadi baru muncul. Bu Aan, Bu Syarifah.
Iya, Di busana sini ada ya. Pak Syukur katanya lagi ini lagi ngajar anaknya. Lagi Ustaz, nggak apa-apa kan? Oh boleh Pak Edi, silakan. Kalian belajar. Hmm. Wa ingkana ba'dul dakhilina fil ummati qodis tada'a hadihil bid'ah hadihil bid'ah hadihil bid'ah ya. lakin ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya tajtami'u la tajtami'u, betul. ada lagi la tajtami'u ala dolalatin, betul. dolalatin. Fala yazalu fiha man. Iya, betul. Man huwa muttabi'un li syari'ati tauhidi bi khilafi ahlil kitabi. Langsung saja lanjut, di situ ada walam yahfirillahu walam yukfirillahu azza wa jalla an ahlil kitabi annahum musyrikuna bil ismi ya, betul. Bil ismi. Jika setelah masuknya umat-umat dalam bid'ah. Ya, wa in kana ba'du dakhilina fil ummati, meskipun sebagian yang masuk ke dalam umat Nabi Muhammad itu qad ibtada'a hadhil bid'ah, telah menciptakan bid'ah ini gitu. Nah, tapi di sini lakin ummatu Muhammadin, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u, tidak akan berkumpul atau tidak akan sepakat ala dolalatin, melakukan kesesatan, begitu. Nah, fala yazal, nah itu apa ya? Fala yazal itu artinya masih. Mungkin apa itu diterjemahkan? Maka tidaklah. Fala yazalu itu masih. Masih tadi. Iya, masih. Masih di dalamnya siapa yang mengikuti syariat ketuhanan. Syariat tauhid. Menyelisihi bikhilafi sebelum hal ini berbeda dengan ahli kitab. Jadi yang menjadi pembeda umat Islam dengan ahli kitab itu, kalau ahli kitab sesat ya sesat semua gitu. Kalau umat Islam ada yang sesat, tapi ada juga yang benar gitu, seperti itu. Jadi umat Islam itu didoakan oleh Nabi itu tidak akan sesat semuanya, ya. Pasti ada sebagian di kalangan mereka yang tidak masih mengikuti syariat yang murninya, begitu. Yang masih sederhananya ya, belum tercampur oleh
keyakinan teologis manapun begitu misalnya. Ya, ajaran Nabi memang sangat sederhana sekali ya dalam berbagai hal. Gitu. Tinggal nanti umat Islamnya yang nanti ada yang mempersulit ya, tergantung dia mau ngikut model Islam yang seperti apa begitu ya. Kalau modelnya sahabat seperti Ibnu Umar begitu, itu Islamnya yang mungkin sekarang kita sebutnya sebagai Islam literalis ya, yang Islam kalau kata A ya udah A gitu ya, nggak bisa ditafsirkan B, C kayak gitu. Karena Ibnu Umar itu beda dengan bapaknya kan, kalau bapaknya Umar bin Khattab itu Islamnya yang ini ngikut semangat Al-Qur'annya gitu, semangat apinya kalau bahasa Bung Karno. Tapi kalau Ibnu Umar itu kalau ketika lihat Nabi sampai beliau pengen tahu cara kencingnya Nabi, pipisnya atau pupnya Nabi itu sampai ngintip katanya di atas. Gitu. Ya, ini ya, nggak tahu ngintip apa nggak sengaja gitu. Jadi karena pengen tahu ini Nabi itu kalau pup itu ngadep kiblat atau enggak sih gitu kan. Nah sampai katanya ngintip dari atas itu Nabi itu pupnya kayak gimana gitu. Saking segitunya dia pengen kayak terobsesi ingin kayak Nabi betulan gitu Bapak Ibu. Kayak Nabi. Ternyata ya. Apa Ustadz? Ya ternyata nggak menghadap kiblat walaupun ini. Oh. Katanya begitu. Katanya kencingnya pun nggak ada Ustadz, betul? Apanya? Kencingnya katanya juga nggak ada. Ada juga Ibu. Ada dua riwayat itu. Yang satu Rasulullah pernah kencing berdiri, satu lagi kencing duduk. Nah itu di kalangan para ahli hadis juga selisih pendapat itu antara dua model periwayatan itu. Kalau yang kencing Rasulullah tidak berdiri atau duduk, itu riwayatnya Aisyah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri, bohong itu orang gitu. Tapi nyatanya ada sahabat lain yang pernah melihat Nabi kencing berdiri gitu. Nah, itu kan jadi produk hukumnya nanti beda-beda lagi. Tapi kalau sahabat yang kayak Ibnu Umar itu sahabat yang mutanabi betulan gitu. Mutanabi itu maksudnya sangat berambisi untuk kayak Nabi gitu. Kayak Nabi itu sholatnya ya harus sama persis, ya wudhunya harus sama persis begitu ya. Sampai katanya beliau di akhir hidupnya itu buta karena wudhunya itu sampai memasukkan air wudhu itu benar-benar ke dalam mata gitu. Jadi buta di akhir wafatnya itu. Kemudian ketika beliau menyaksikan Nabi sholat sunnah di daerah apa di daerah apa ya namanya itu volley apa yang pegunungan begitu ya. Nah sholat sunnah di itu terus gitu katanya, di sholat sunnah di bawah pohon itu terus. Kalau ketika lewat pohon itu saya sholat di sini ya. Saking pengen kayak nabinya gitu. Jadi ngikut secara harfiah literal itu model-model kayak Ibnu Umar, Bilal bin Robah kayak begitu. Tapi orang yang berpikirnya kayak semangatnya aja yang dipakai itu kayak modelnya Umar bin Khattab, kayak itu Ali bin Abi Thalib kayak begitu ininya. Modelnya itu. Gitu. Ya, itu pembahasannya sangat luas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya di kalangan umat Islam ada yang literalis, ada yang juga ngambil semangat. Semuanya ada sebenarnya dalam contoh di kalangan para sahabatnya itu. Ya beda-beda ya Bapak Ibu seperti itu. Ini tergantung pada ini. Kalau Ibnu Umar itu cenderung mutasyaddid, sangat keras sekali. Tapi kalau Ibnu Abbas itu cenderung mutasahil, sangat ringan begitu ya. Sangat ini terutama dalam periwayatan hadis ataupun dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang paling akhir Ustadz, tolong. Oh iya. Oh, ini ada yang belum ya. Walam yukhbirillahu ta'ala azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabarkan, tidak pernah menyebut ahlil kitab ini sebagai musyrikun bil ismi. Orang musyrik secara nama begitu. Orang Yahudi musyrikun itu enggak ada itu dalam
Al-Quran begitu. Halo, Des? Oh, memang ada orang Yahudi yang ikut agama Nabi Muhammad kan ada ya Ustaz? Ada itu, ada. Kalau sahabatnya itu namanya Abdullah bin Salam namanya. Iya kan, dia Islam kan, walaupun Islam. Yahudi kan. Ada juga yang masih Yahudi tapi ikut perang Badar, namanya Abu Syaham. Abu Syaham, orang Yahudi. Bahkan Nabi bilang khairul Yahud Abu Syaham. Sebaik-baik orang Yahudi itu ya Abu Syaham. Karena beliau, ada juga itu yang orang-orang Yahudi ikut perang BPB. Ikut perang Badar itu. Tapi jadi mereka masih tetap Yahudi. Jadi dia Islam ya? Bukan Islam tapi masih Yahudi. Ada yang masuk Islam, ada yang masih ke Yahudiannya tapi ikut perang gitu misalnya ada. Belain sejarah Islam. Iya, membelain Islam ada. Yang belain inilah negara Madinah sebutnya begitu. Belain negaranya. Iya, bela negara karena dari serangan musyrik. Ada itu seperti itu juga ada. Yang ini. Iya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu besok dengan materi yang sudah saya share di grup, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini ada manfaatnya untuk perkembangan ya, sama-sama Ibu pembelajaran bahasa Arabnya. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.